Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Solusi cepat dan mudah memperoleh dana sesuai dengan syariah ya tentunya. Oke, yang pertama kita bahas pengertian pegadaian syariah terlebih dahulu. Ya, gadai atau rohen secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syarak, rohen adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Nah, sebagai penerima gadai atau disebut dengan murtahin akan mendapatkan bukti surat gadai atau bukti rohen gadai berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Nah, dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan atau marhun miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Nah, sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpanan. Nah, kemudian landasan dasar pegadaian ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai kegiatan usaha perum pegadaian sampai dengan sekarang. Pegadaian syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rohen, fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Selain itu, perbankan syariah juga ternyata membuka kantor unit layanan gadai sendiri. Nah, adapun persamaan gadai dan rohen, yang pertama, hak gadai berlaku atas pembiayaan uang, adanya agunan sebagai pembiayaan uang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, biaya barang yang digadaikan ditanggung nasabah, dan apabila batas waktu pinjaman habis, barang boleh dijual atau dilelang. Nah, perbedaan gadai dan rohen, di sini gadai dilihat dari hukum perdata tolong-menolong dan menarik keuntungan. Nah, kalau rohen, hukum Islam sukarela tanpa mencari keuntungan. Hak gadai berlaku untuk benda yang bergerak, sedangkan hak rohen berlaku benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam gadai ada bunga uang dan dalam rohen tidak ada bunga uang, adanya fee-based income. Nah, dalam gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga atau pegadaian, sedangkan dalam rohen dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Nah, dasar hukum pegadaian syariah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, gitu ya. Nah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Al-Hadis, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Hadis riwayat Asy-Syalili, Al-Daruqutni, dan Ibnu Majah. Nah, rukun transaksi gadai di sini yang pertama, orang yang berakad menggadaikan atau rohin dan menerima gadai, murtahin.
Kemudian yang kedua barang jaminan atau marhun, ya, ada barang jaminan atau marhun. Kemudian pemberian akad marhun bih. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ijab dan qabul atau siwot. Nah, kewajiban sebentar. Nah, ini ada hak murtahin penerima gadai. Ini hak dan kewajiban, ya. Nah, kemudian hak murtahin atau penerima gadai. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rohin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai atau marhun dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, marhun bih, dan sisanya dikembalikan pada rohin. Selanjutnya, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Kemudian selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai atau nasabah, ya, selaku rohin. Nah, kewajiban murtahin penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai. Apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Nah, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Di sini ada hak yang berikutnya di mana pemberi gadai berhak, ya, ini hak si pemberi gadai, ya. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjamannya. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Nah, kewajiban pemberi gadai yaitu pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya. Nah, akad dalam transaksi gadai. Yang pertama ada akad Qardul Hasan, di mana ini untuk nasabah konsumtif dikenakan biaya fee menjaga barang gadai. Yang kedua, itu akad mudharabah, menggadaikan barang untuk menambah modal usaha, pembiayaan bersifat produktif, nisbah disepakati di awal. Nah, yang ketiga yaitu akad ijarah, paling banyak dipraktekkan ini, ya. Pegadaian menyewakan sesuatu, tempat, fasilitas, keahlian kepada nasabah, kemudian pegadaian memperoleh fee atau ujroh. Mekanisme pegadaian syariah. Di sini operasional pegadaian syariah. Yang pertama, jenis barang yang digadai, kemudian biaya-biayanya menjadi pertimbangan, ya. Sistem cicilan dan perpanjangan. Kemudian ketentuan pelunasan dan pengembalian barang gadai. Dan yang kelima, proses pelelangan barang gadai. Jenis barang yang digadaikan bisa berupa perhiasan, emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya. Peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan minum, perlengkapan bertaman, dan sebagainya. Kendaraan bisa sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Biaya untuk biaya administrasi, alat tulis kantor dan tenaga kerja, jenis jasa simpanan, dan jangka waktu itu mempengaruhi biaya-biaya. Sistem cicilan dan perpanjangan. Pada dasarnya, nasabah atau orang yang menggadaikan selaku rohin dapat melunasi pinjamannya kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah atau rohin dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil.
Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhun, maka Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai atau rohn. Nah, proses pelelangan barang gadai atau marhun. Upaya pelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tadi ya tidak dapat melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Nah, contoh, Ardi berniat menggadaikan laptop miliknya karena kebutuhan dana yang mendesak. Setelah ditaksir, ternyata kondisi laptopnya 80%, harga setempat yaitu 4.500.000. Maka piutang Pegadaian yang akan diberikan sebesar 4.500.000 kali 80% kali 60%. Sama dengan 2.160.000. Seandainya Ardi tidak bisa melunasi pembiayaannya, maka barang gadai atau laptop tersebut akan dilelang oleh Pegadaian untuk menutupi pembiayaannya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ya, ada pemberian pembiayaan atas hukum gadai syariah. Nah, kemudian ada juga dilakukan penaksiran nilai barang ya ketika seseorang sedang menggadaikan suatu barang, misalkan tadi contohnya laptop ya, maka laptop itu ditaksirkan dulu nilai barangnya. Kemudian penitipan barang ya selaku di sini ijarah ya, maka barang itu kan dititipkan di Pegadaian ya. Kemudian ada gold counter-nya. Nah, pendanaan Pegadaian Syariah di sini investasi lain mengadakan syirkah dengan lembaga keuangan lainnya, penerbitan sukuk, modal sendiri, nah ini modal sendiri, nah itu ya. Kemudian SWOT Pegadaian Syariah ya, analisis SWOT ya, strength, weakness, ya, kemudian opportunity dan threat. Strength-nya dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk, kemudian praktek gadai yang cepat dan mudah. Weakness-nya memerlukan metode penaksiran barang gadai yang tidak mudah, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan. Kemudian opportunity-nya munculnya berbagai lembaga bisnis syariah, lembaga keuangan syariah ya terutama LKS. Kemudian trade-nya anggapan masih ada bunga. Kemudian literasi tentang Pegadaian Syariah itu juga masih sangat rendah ya, itu maka perlu dikembangkan. Ini demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa dilanjutkan diskusi di WA Group seperti biasa. Oke, saya akhiri penyampaian materi hari ini. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.